Sang Bumi Ruwajurai, sebutan yang tepat untuk Provinsi Lampung. Secara filosofis mengandung makna rumah tangga dari dua keturunan yang melahirkan masyarakat beradat pepadun dan sebatin. Seiring perkembangan zaman, pengertian Sang Bumi Ruwajurai pun menjadi semakin kokoh. Masyarakat Lampung asli dan pendatang dari berbagai suku yang tinggal di Provinsi Lampung. Putra Bali asli Lampung yang akrab disapa Koheri dilahirkan di Ramadewa, Lampung Tengah. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Imade Lintep dan Nimade Sasih. Dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak sombong. Koheri besar di Lampung Tengah karena sang ayah bertransmigrasi pada tahun 1952. Imade Lintep pergi ke Lampung dengan tekad ingin mengubah nasib dan berharap kelak keturunannya bisa lebih maju. Pada masa resesnya, seperti biasa, kegiatan Koheri disambut hangat oleh pengurus panti sosial. Ia berkunjung ke panti sosial Sri Kandi untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pengurus panti karena berkenan menerima bantuannya. Sebagaimana diketahui, Yayasan Sri Kandi merupakan panti yang menampung orang-orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa, korban narkoba, dan lansia. Saat ini, yayasan tersebut membutuhkan perhatian yang serius dan bantuan dari pemerintah untuk keberlangsungan operasionalnya sehari-hari. Saya tertarik untuk membantu panti Kandi ini. Yang pertama, saya melihat bahwa banyak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, dan di jalan makannya juga tidak ada yang memperhatikan. Dan setelah itu saya berangkat ke panti Sri Kandi untuk belajar berbagi dengan semangat ingin melayani diri saya sendiri walaupun saya melayani orang lain. Dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup saya, dan pekerjaan itu menjadi sebuah kesenangan ya, karena bisa membantu orang lain. Karena saya yakin bahwa di dalam hidup saya, semoga nanti ini menjadi inspirasi bagi anak saya, bagi keluarga saya, juga bagi lingkungan saya, untuk kita belajar untuk melayani orang lain. Dan untuk masalah disabilitas, itu adalah manusia. Dia adalah manusia yang harus dimanusiakan. Dengan adanya lembaga yang ada dengan berkaitan dengan disabilitas, itu berarti sudah membantu pemerintah di dalam penanganan disabilitas. Kalau bisa pemerintah itu memberikan anggaran, tolong bantuan untuk disabilitas, untuk orang terlantar, anak yatim piatu, apalagi yang kemarin ini terjadi COVID. Banyak sekali anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Nanti kalau kita hasil asesmen, dia tuh sebetulnya butuh apa? Karena kita ada tujuh ini. Satu, pemenuhan kebutuhan hidup layak ya, mungkin berupa makanan, pakaian, pendidikan kesehatan, kemudian juga ada perawatan dan pengasuhan, ada mungkin dia butuh dukungan keluarga atau bentuk terapi-terapi, atau bentuk keterampilan dan kewirausahaan, aksesibilitas, atau bantuan sosial. Jadi nanti hasil dari asesmen kita baru tahu mereka itu
Saat tengah melakukan kegiatan, tiba-tiba Koheri melihat seorang anak panti Sri Kandi sedang duduk. Ia dengan sigap menghampiri untuk mencari tahu apa yang menyebabkan anak tersebut termenung. Dok, kamu dari mana? Oh, tulang mama baru di sini ya. Kamu jangan berkecil hati ya. Di sini memang banyak saudara-saudara kita yang sakit mental ya, sakit ODGJ, juga orang tua ikut ngaji ya, sama teman-teman juga ikut juga sekolah. Jadi kalau sekolahan formal juga nanti kamu punya cita-cita biar kamu juga bisa nanti mengurusi orang tua, juga ngurusin diri sendiri ya. Di sini ini bukan akhir daripada kamu, jangan kamu putus asa. Ini kamu belajar ya. Jadi kamu belajar, kamu harus mempunyai cita-cita. Di sini ini tempat kamu belajar dari mental, dari spiritual, kamu belajar ngaji segala macam ya. Ini jangan berkecil hati. Pokoknya gembira bergabung sama teman-teman. Ayo kita bergabung sama teman-teman yang lain ya. Jangan kamu sedih ya. Ayo yuk kita bergabung sama teman-teman. Mandi juga ya. Yuk. Yuk, ada. Yuk. Sebagai seorang figur politik yang duduk di Komisi 8, ia pun bertekad untuk ikut andil dalam membantu kesulitan yang membelit panti sosial Sri Kandi. Harapannya, ia dapat tahu dengan tepat apa masalah yang tengah dihadapi oleh panti sosial tersebut. Pada kesempatan ini, dengan didampingi Nimade Winarti, sang kakak yang juga duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten, dan Bustami Zainuddin, seorang anggota DPD RI, selain berkegiatan di panti sosial, Koheri juga memberikan bantuan berupa sembako, sekaligus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Lampung Tengah. Koheri juga menyerap aspirasi warga di dapilnya serta ikut andil dalam program bedah rumah sebanyak 64 rumah yang berlokasi di Lampung Tengah. Kalau bedah rumah saya rasa bagus sekali ya programnya, karena selama ini kan bedah rumah hanya angan-angan masyarakat. Kalau sekarang kan terbukti Pak Komang sudah terbukti bahwa memang bedah rumah ada. Tanggapannya sih ya terima kasih besar lah kepada Bapak Komang yang sudah memperhatikan masyarakat kecil kayak saya, yang mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi gitu. Sebagai anggota legislatif yang duduk di Komisi 8 yang membidangi sosial dan agama,
Sosok Koheri memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain menyalurkan bantuan sosial, Koheri juga biasa terjun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya untuk melakukan sosialisasi dan penyerapan aspirasi. Kalau dia mah orangnya merakyat sekali dan sederhana, selalu mementingkan usulan-usulan masyarakat. Bagus kalau Pak Komang. Jadi masyarakat kenal semua dan memang dia menyatu dengan masyarakat. Selain itu, Koheri juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada anak muda di Lampung Tengah dan memberikan motivasi agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah untuk badan sehat ya. Nah, badan sehat itu yang paling mahal. Kedua, menjauhkan diri dari karena sudah capek ya. Jadi kita bisa tidurnya nyenyak, akhirnya tidak keluyuran, akhirnya menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh narkoba. Mudah-mudahan ini jauh. Itu saja mungkin ya. Tadi sudah diutarakan, tadi ada permintaannya bola ya sama net. Ya ini aspirasi sudah masuk, mudah-mudahan bisa cepat terwujud ya. Oke. Jadi semangatnya dalam artian kita menolong bersama-sama. Ya memang setelah DPR ini ya memang kita akan mendukung pemuda ya. Kemarin itu kita memberikan program 10 laptop untuk penyerapan ya. Dan kita sekarang mengajukan karena memang beberapa kampung juga banyak Rama Nirwana itu mendapatkan ini lagi ya 8 juta ya. Itu ini yang ke depan karena itu ada aspirasinya. Tadi di Rama Gunawan kita memberikan bantuan juga sembako. Kita berikan kepada semua pemuda. Terima kasih. Salam merdeka. Merdeka. Jadi potensi yang besar di sini adalah salah satunya olahraga, yaitu di belakang saya sendiri ada lapangan bola voli, permainan bola voli yang sedang dilakukan oleh pemuda di Rama Gunawan. Jadi harapan saya besar kepada Bapak Komang Koheri untuk bisa mendukung dan membina terhadap pemuda di sini supaya pemuda di sini tidak aneh-aneh. Sangat membantu Pak. Jadi pemuda di sini aktif ya Pak ya dalam olahraga di sini. Jadi di sini nggak miras, nggak narkoboy juga. Di sini yang aktif untuk ini pemuda cuman bermain lapangan voli aja Pak. Jadi yang lain itu masih vakum Pak karena pandemi ini. Selain sebagai anggota DPR, Koheri juga memiliki beberapa bidang usaha, antara lain lahan pisang, ternak sapi, sampai pasar swalayan. Dengan membangun KWT atau kelompok wanita tani, ia mengajak masyarakat bekerja di beberapa bidang usahanya. Menurutnya, dengan memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan, maka beberapa dapat mensejahterakan keluarganya sekaligus membangun perekonomian Lampung Tengah. Memang selaku saya punya mutu ya, menanam berarti melawan ya, karena melawan kemiskinan ya. Ketika kita bisa menanam ini, kita bisa mendapatkan hasil. Saya ingin memberikan contoh ya. Ini juga bukan hanya ini, kita mengajak juga ada koperasi yang kita kembangkan di sini bersama teman-teman. Juga ini ada perkumpulan pisang kapen di sini. Dan ini diambil dan ini juga ada perusahaan yang bermitra kepada kita yang melakukan ekspor. Kalau dulu kan ribuan hektar, ratusan hektar, kita sekarang ada 4 hektar, ada bahkan 1/4, ada yang kumpulan segala macam, itu bisa dilakukan. Nah ini kita mengajak, kalau kita petani itu kita mengajak, kita memberikan contoh dia ke sini, ayo nonton, datang ke sini, kita melihat bagaimana
mengolah pisang ini yang dulu menjadi bahan istilahnya menjadi sampingan tidak bernilai, ini menghasilkan, dan ini sama dengan kualitasnya dengan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya karena kita memilih pisang ini kenapa? Karena kita melihat keberhasilan perusahaan-perusahaan besar ya, dan mereka bisa ekspor ya, dan mereka waktunya sedikit, tumbuhannya juga tahan terhadap beberapa penyakit ya. Ini juga cocok di tanah Lampung ini. Ini kita harapkan, dan ini budaya menanam pisang ini kan di petani pun tidak terlalu sulit karena biasa di rumah ada pisang. Tapi bagaimana pisang ini sekarang dikelola menjadi komoditas bisnis dan petani pun menghasilkan gitu Mas. Ini bisa harga sekitar di Lampung ini 7.000, kalau di Jakarta ini kan hampir mendekati 17.000, 20.000. Nah ini kalau kita bisa hulu dan hilir ini kita pegang, kan kita bisa juga melakukan pengeceran di sana, kan bisa menciptakan mata rantai bisnis, itu niatnya gitu Mas. Di kampung halamannya, ia dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Maklum, ia menekuni usahanya sejak di bangku perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena ia sadar akan kemampuan akademiknya yang dirasa kurang memadai. Oleh sebab itu, Koheri memutuskan untuk berwira swasta, mulai dari menjual hasil perkebunan, perlahan namun pasti mulai merambah ke kontraktor dan properti. Selain kita di dalam kegiatan kita di kantor, di dalam keseharian kita juga kita harus menjadi contoh. Dan ini juga bisa menambah semangat ya, karena ini menjadi contoh juga petani-petani di Lampung Tengah, di Dapil 2 ini akan selalu semangat untuk menanam. Karena dengan menanam kita juga berharap mendapatkan hasil, dan dengan hasil ini kita bisa membantu keluarga kita untuk meringankan ya beban-beban keluarga kita untuk kehidupan kita hari ini. Kita belajar bahwa tidak ada yang memanen tanpa kita menanam. Dan saya tetap akan selalu sabar ya, membimbing masyarakat kita yang besar membantu yang kecil ya. Ini kita harapkan dengan semangat gotong royong kita bisa membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Merdeka! Kami terima, ya semoga panjang sehat selalu. Iya, terima kasih. Saya mengucapkan juga terima kasih Bu Jadi ya Bu Ismi dan juga anggota keluarga di sini atas segala yang sudah melayani ya masyarakat yang sosialnya ya. Itu saja, terima kasih. Udah Bu ya. Terima kasih banyak Pak, kami nggak bisa membalas, semoga Allah lah membalas Bapak sebagai wakil rakyat yang sejati.